Selamat datang di Adi The Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dan yang terpenting lagi adalah dalam kondisi istiqomah dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kemudian Anda betah di channel kami, bisa mengambil manfaat. Dan oleh karena itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar terus mendapatkan informasi video-video kami yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kemudian saya akan membagikan satu surah yang pendek yang tentunya sudah kita hafal bersama, yakni terkait dengan surat Al-Asr. Surat ini merupakan surat yang penting. Oleh Imam Syafi'i disebutkan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan surat ini saja, maka ini sudah cukup menjadi hujah bagi seluruh umat manusia dalam melaksanakan kemudian kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi satu surat ini saja, kata Imam Syafi'i, diturunkan kepada manusia, maka ini sudah sangat cukup, sudah sangat memadai dalam menuntun umat manusia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman kepada Allah, wa amilu sholihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan mereka yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Ayat ini kemudian paling tidak memberikan informasi kepada kita terkait dengan kondisi umat manusia secara umum, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa secara umum manusia ini rugi yang sesungguhnya. Sebagaimana kemudian seorang pedagang yang bangkrut, seorang pedagang yang gulung tikar, seorang pedagang yang tidak balik modal, uangnya habis, barangnya ludes, dan macam-macam kemudian penderitaan yang dirasakan. Mungkin seperti itulah kemudian yang disebutkan sebagaimana oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut merugi. Jadi rugi yang bahkan lebih dahsyat lagi tentunya, rugi yang berujung pada penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu kemudian diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 amalan jika kita laksanakan akan terkecualikan dalam surat ini yang tidak merugi. Jadi semua manusia merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali 4 amalan ini dilaksanakan. Apa itu? Yang pertama adalah amanu, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah dia menyembah, hanya kepada Allah kemudian dia memintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepada Allah tempat menyembah, bersujud, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat memohon pertolongan. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala artinya tidak mensekutukannya dengan yang lain. Tidak melakukan praktek-praktek yang syirik, tidak menganggap, tidak mengakui bahwa ada kekuatan di luar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin sepenuhnya bahwa Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan kematian, Allah yang memberikan dia nikmat, dan seterusnya. Iman kepada Allah harus betul-betul iman yang mantap, yang betul-betul mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan di alam semesta ini dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, orang yang tidak merugi yang dikecualikan dalam surat ini adalah mereka yang beramal soleh. Beramal soleh artinya melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal-amal yang menjadi bekal di yaumil akhir nanti, yang bisa diandalkan tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah, memperbanyak puasa sunnah,
ya, naik haji jika sudah sanggup, sudah mampu. Maka amal-amal soleh ini harus terus diperbanyak, harus terus dilaksanakan sebagai amalan kita, sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beramal soleh menjaga hubungan dengan sesama, menjaga hubungan dengan kerabat, tidak saling mendengki, ya, tidak angkuh di hadapan orang lain, tidak sombong di hadapan orang lain. Maka ini bagian daripada amal soleh kita yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang yang beruntung yang tidak disebutkan dalam surat ini sebagai orang yang merugi. Yang ketiga, mereka yang beruntung dan tidak merugi adalah mereka yang berdakwah, saling menasihati dalam kebenaran. Menasihati dalam kebenaran, mengajak orang, memotivasi orang, menggiring orang dalam kebaikan adalah dakwah, pekerjaan yang paling mulia. Oleh karena itu, berupayalah kapan dan dimanapun memposisikan diri kita sebagai da'i, mengajak orang lain ke masjid, membonceng orang lain ke tempat pengajian misalnya, ya, mengajaknya, membagikan pesan-pesan yang positif, yang sifatnya mengajak dalam kebaikan, memotivasinya. Jika seandainya ini kita lakukan, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung dan terkecualikan dalam surat ini yang disebut sebagai mereka yang merugi. Yang keempat, yang terakhir, amalan yang bisa kita lakukan yang menyebabkan kita beruntung adalah mereka yang senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Baik kemudian sesuatu yang membuat hati kita bahagia maupun yang membuat hati kita sedih, kita bersabar di atasnya, maka insya Allah pahala kita dapatkan dan kita termasuk orang-orang yang terkecualikan dalam surat ini yang disebut sebagai mereka yang merugi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi amalan buat kita semua dan kita sampaikan kepada orang lain, dan mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, kuatkan diri kita agar bisa istiqomah di jalannya dan termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan dalam surat ini sebagai mereka yang merugi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.